Oke, kita langsung bahas aja ya. Bayangin deh, di satu sisi ada ancaman perang yang ya udah di depan mata antara Amerika Serikat sama Iran. Tapi di sisi lain muncul tawaran diplomatik yang sama sekali nggak terduga. Ini benar-benar pertaruhan geopolitik tingkat tinggi, di mana pilihannya itu cuma dua, konflik bersenjata atau sebuah jalan damai yang super mengejutkan. Dan suasananya wah tegang banget, coba lihat deh. Kehadiran kapal induk sekelas USS Abraham Lincoln ini bukan cuma buat pamer kekuatan loh. Ini sinyal yang jelas banget kalau ketegangan itu udah di titik puncaknya. Udah mendidih. Bisa dibilang, seluruh kawasan Timur Tengah ini lagi nahan napas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, di ambang konflik. Nah, di sini kita bakal lihat betapa gentingnya situasi waktu itu. Jadi ada pameran kekuatan militer di mana-mana, sementara upaya diplomasi, ya gitu deh, gagal total. Kombinasi ini yang mendorong kawasan ini ke pinggir jurang perang. Para pemain utamanya udah jelas ya, ada Amerika Serikat, ada Iran, dan tentu aja sekutu regionalnya kayak Israel. Masalahnya, masing-masing pihak ini sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau ngalah. Dan karena negosiasinya mentok, ya rasanya semua ini menuju ke jalan buntu yang bahaya banget. Selanjutnya, kita lihat gimana ancaman ini jadi makin nyata. Ini udah bukan lagi sekedar perang kata-kata, tapi udah masuk ke tindakan-tindakan yang secara langsung naikin resiko konflik terbuka. Serius, ini udah level berikutnya. Ancamannya pun disampain belak-belakan banget, nggak pakai basa-basi. Ini kutipan langsung dari Presiden AS waktu itu, Donald Trump. Coba deh bayangin, gimana tekanannya buat Teheran dikasih ultimatum plus kali deadline 15 hari. Waktunya jalan terus. Dan ini bukan gertak sambal doang loh. Menurut The Wall Street Journal, Gedung Putih itu beneran lagi nimbang-nimbang beberapa opsi militer yang konkret. Ada rencana serangan seminggu, ada juga serangan yang lebih spesifik ke fasilitas pemerintah dan militer. Ini bikin ancamannya jadi kerasa nyata banget kan? Poin pentingnya, situasinya bisa memburuk dengan sangat-sangat cepat. Ternyata tekanannya nggak cuma datang dari Washington. Israel, lewat Perdana Menterinya, juga ngasih peringatan yang nggak kalah keras. Ini nunjukin kalau Iran lagi dikepung dari berbagai sisi. Jelas ini bikin situasinya jadi makin rumit dan berbahaya. Oke, setelah semua drama dan ketegangan ini, tiba-tiba ada plot twist. Di tengah semua ancaman perang, Iran yang kelihatannya udah terpojok justru malah ngebuka pintu diplomasi. Dan caranya sama sekali nggak ada yang nyangka. Nah, biar kita ngerti kenapa tawaran ini mengejutkan banget, kita perlu lihat dulu masalah utamanya. Jadi, posisinya gini, Washington maunya kesepakatan yang komprehensif. Semuanya harus diurus sekaligus, nuklir, rudal, dukungan ke proksi, pokoknya paket lengkap. Sementara Teheran, mereka nggak mau pendekatan semua atau tidak sama sekali kayak gitu. Nah, disinilah letak kebuntuannya. Pertanyaan besarnya jadi, kalau dua-duanya sama-sama keras kepala gini, apakah perang itu satu-satunya jalan keluar? Kayaknya suram banget ya pilihannya. Tapi, apa benar cuma itu opsinya? Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami. Quid pro quo. Gampangnya, ini tuh artinya pertukaran. Lo kasih gue A, nanti gue kasih lo B. Konsep ada barang ada harga inilah yang jadi inti dari tawaran Iran selanjutnya. Dan inilah dia intinya. Menurut sumber terpercaya dari CBS, Teheran ngajuin sebuah proposal quid pro quo yang super nggak biasa buat ngegantiin pencabutan sanksi. Tawarannya ini fokusnya ke ekonomi, bukan militer. Beda banget kan? Jadi, tawarannya apa? Ternyata ada dua bagian, dan simple banget. Pertama, Iran bakal beli barang-barang buatan Amerika. Kedua, mereka bakal ngizinin perusahaan-perusahaan AS buat investasi bareng di ladang minyak dan gas Iran. Ini bukan soal konsesi militer atau nuklir yang bikin pusing. Ini murni proposal bisnis. Pendekatannya benar-benar 180 derajat beda. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah jalan lewat ekonomi ini beneran bisa jadi jembatan perdamaian? Apa sebuah kesepakatan bisnis bisa menyelesaikan masalah politik yang udah mentok bertahun-tahun? Satu hal yang penting banget buat dicatat. Tawaran ini nggak diumumin ke publik loh. Ini disampaikan lewat jalur belakang, di pembicaraan rahasia di Muscat dan Jenewa. Artinya apa? Ini nunjukin kalau proposalnya serius, bukan cuma buat cari perhatian. Ini manuver diplomasi yang beneran. Ini juga nunjukin adanya perubahan strategi yang lebih besar. Jadi, daripada maksain satu paket kesepakatan raksasa yang isinya semua masalah,
para diplomat mulai coba cara lain. Gimana kalau isunya dipisah-pisah aja? Isu nuklir dibahas sendiri, rudal dibahas sendiri. Mungkin dengan cara dicicil satu persatu, mereka bisa nemuin jalan keluar dari kebuntuan ini. Jadi, disinilah kita sekarang. Ada dua pilihan yang jelas banget di atas meja. Di satu sisi ada ancaman rudal dan perang, di sisi lain ada tawaran kerjasama minyak dan bisnis. Pilihannya cuma dua, konfrontasi atau perdagangan. Dan pilihan manapun yang diambil, nasibnya bakal mentuin masa depan seluruh kawasan ini. Kira-kira jalan mana yang bakal dipilih?